Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Barokah Tutorial. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke model berikutnya. Kita sudah punya modelnya seperti di atas, yaitu leher kotak, di pinggang dikerut, di bawah pinggang pakai saku kanan dan kiri, resleting belakang, bagian depan dikasih ban-banan 3 cm, kemudian dikasih kancing fantasi. Bagian tangan di ujung pundak dikerut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah mempersiapkan yaitu pola dasar dan kertas patron. Seperti biasa kita bikin pola depannya dulu. Karena pola dasar ini sudah saya masukkan untuk sisi pinggang 1 cm ke dalam, maka tidak akan saya masukkan lagi. Lanjut ke pola bagian bawah. Di sini saya sudah punya ukuran panjang bajunya 67 cm. Lalu kita letakkan meteran kita di bahu 67 cm. Kemudian tandai bagian bawahnya. Lalu kita garis. Dari pinggang bagian sampingnya kita keluarkan 10 cm untuk kerutan. Kemudian kita garis. Kemudian kita ukur terlebih dahulu dari titik depan ke titik sini ya teman-teman. Ini ada 25 cm. Kemudian kita samakan 25 cm. Kemudian dikeluarkan 6 cm. Kemudian kita garis. Lalu dinaikkan 1,5 cm. Kemudian kita garis dengan penggaris melengkung seperti ini. Kemudian kita lehernya bentuk seperti model di atas.
Kita dari titik leher ini keluarkan dulu 1,5 cm. Kemudian dari titik kaki leher bawah kita turunkan 3 cm. Kemudian kita ukur dari depan ke titik yang sudah dikeluarkan tadi 1,5 cm. Ini ada 8 cm. Agar miring kita kurangi 1,5 cm. Jadi kalau ini tadi 8 cm, berarti ini 6,5 cm. Kemudian kita siku, kemudian di garis. Oke teman-teman, kita gambar dulu untuk sakunya. Kita turunkan 6 cm. Kemudian kita bikin lebar 13 cm. Ini dikira-kira saja ya teman-teman, dilihat sesuai modelnya. Jadi untuk menentukan posisi ini, garis ini untuk saku, ini tidak ada patokan berapa-berapanya. Jadi kita lihat modelnya, posisinya seperti apa, lalu kita terapkan. Lebar 13 cm. Untuk panjang saku 15,5 cm. Kemudian kita ukur dari tepian depan ke titik saku ini ada 7 cm. Kemudian kita garis. Ini sakunya kotak ya teman-teman. Kita ukur dulu 13 cm. Untuk besar saku kita sesuaikan dengan modelnya. Untuk badan ini nanti dikerut. Oke teman-teman, itu pola depan sudah jadi. Kita lanjut ke pola belakang. Seperti biasa kita jiplak pola dasarnya. Kalau teman-teman nanti pola dasarnya langsung bikin di kertas patrun saja. Sama seperti depan, kita keluarkan 10 cm.
Lalu kita ukur panjang ke bawah seperti depan. Kita ukur depannya supaya sama hasilnya, 40 cm. Kita garis. Kemudian kita ukur 25 cm, 25 cm. Kemudian dikeluarkan 6 cm, sama seperti depan. Lalu kita garis. Kemudian dinaikkan 1,5 cm. Lalu kita garis dengan menggaris melengkung seperti ini. Lalu kita bentuk leher bagian belakang. Kalau leher depannya kotak, kalau leher belakangnya saya bikin bulat saja. Kemudian dari kaki bahu sama seperti depan, dikeluarkan 1,5 cm. Kemudian kita bentuk. Sama ya teman-teman, dari sini ke sini 1,5 cm. Kemudian bentuk. Pola belakang sudah jadi, nanti yang bawah yang dikerut. Oke, kita gunting. Ini ya teman-teman, kita gunting pola depannya.
Oke teman-teman, pola depan dan pola belakang sudah jadi. Karena di ujung tangan ini memakai kerutan, maka untuk pundaknya kita naikkan sedikit, setengah sentimeter. Garis sama, yang belakang dinaikkan setengah sentimeter. Lalu kita gunting. Oke, kita lanjut ke pola tangan. Di sini saya sudah punya pola dasarnya. Untuk panjang tangannya saya sudah punya ukuran, yaitu 18 cm. 18 cm. Karena ini modelnya dikerut, maka pola dasar ini kita letakkan seperti ini. Kemudian tandai di titik pangkal lengan. Setelah kita tandai, lalu kita tekan, lalu geser seperti ini. Kita masukkan 4 cm. 4 cm ini bukan rumus ya teman-teman. Jadi kita lihat seberapa banyaknya kerutan di model. Kalau misalkan kerutannya sedikit, bisa 3 cm. Kalau misalkan banyak, bisa 4 sampai dengan 5 cm. Jadi tergantung banyaknya kerutan. Ini saya kasih 4 cm. Kemudian kita garis. Kemudian depannya kita garis. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan titik lubang tangan. Di sini saya sudah punya ukuran lubang tangannya, yaitu 23 cm. Berarti setengahnya lubang tangan yaitu 11,5 cm. Lalu kita garis. Kemudian kita kasih ban-banan 3 cm. Seperti model di atas. Seperti ini teman-teman. Yang 3 cm untuk ban-banan, dan ini untuk kerutan. Lalu kita gunting. Depan, ini belakang. Kemudian dikerut.
Biar teman-teman tidak bingung, saya gunting saja pinggangnya. Kita bikin lapisannya. Kita jiplak saja teman-teman untuk lapisannya. Kita bikin 3 cm. Ini depan, ini bahu. Sekarang kita bikin lapisan belakangnya. Kita jiplak saja. Sama 3 cm. Untuk bawahnya 6 cm. Kemudian kita bentuk. Untuk lapisan, biar nantinya tidak menyambung bahu, maka lapisannya kita gabung saja. Dilem dengan solasi. Oke, lapisannya sudah selesai. Sekarang kita bikin sakunya, pola saku. Kita siku terlebih dahulu. Kemudian saya tadi sudah punya ukuran lebar saku 13 cm. Kemudian tadi saya sudah punya ukuran panjang saku ke bawah 15,5 cm. Kemudian kita garis.
Kemudian kita bikin ban-banan untuk depannya. Di model bagian depannya itu ada ban-banan 3 cm. Kita ukur dulu. Lima puluh 57 cm. Lebar 3 cm. Kita ukur 57 cm. Kemudian kita gunting. Baik, saya akan jelaskan cara memotongnya dan cara menjahitnya. Untuk memotongnya, saya jelaskan dulu dari pola bagian depan. Untuk bagian depan, ini nanti ditaruh di lipatan kain. Ini juga sama, ditaruh di lipatan kain. Kemudian nanti dilebihkan buat jahitan. Untuk pinggang 1 cm, untuk samping 2 cm, untuk bawah 3 cm, untuk badan atas ini nanti ditaruh di lipatan kain. Untuk leher dilebihkan 1 cm, untuk bahu 1,5 cm, untuk lingkar ketiak 1 cm, untuk samping 2 cm, untuk pinggang 1 cm. Nanti setelah ini dipotong, ini kan lipatan kain. Setelah dibuka nanti ini ban-banan ini nanti ditempel. Posisinya ada di depan, di bawah leher, pas ujung kaki leher. Lanjut ke pola belakang. Oh ya, ini lapisan depannya sama, ini depan ditaruh di lipatan kain. Jadi bahu nanti tidak perlu disambung lagi karena sudah digabung polanya.
Untuk badan belakang ini dilebihkan 2,5 cm untuk resleting. Ini yang atas juga sama, untuk belakang dilebihkan 2,5 cm untuk resleting. Kemudian untuk kelebihan leher, bahu, ketiak, samping dan bawah pinggang itu sama seperti depan. Ini untuk belakang. Kemudian untuk tangan ini kan ada garis as tengah. Supaya tangan tidak melintir, ini diukur ya teman-teman dari tepian kain. Misalkan dari tepian kain ini 20, yang ini juga harus 20. Jangan ini misalkan 20, ini 21 atau 22 nanti miring, nanti dipakainya melintir. Ini harus sama. Kemudian untuk ban-banan pinggang, teman-teman bikin pola seperti ini, ukurnya 3 cm, sama jiplak pola ini aja. Nanti bikin di tempelin di kain, kemudian digunting, kemudian ditempelin lagi ke sini. Ini untuk tangan. Oke, kita jelaskan cara menjahitnya. Langkah yang pertama, ditempel dulu sakunya ke badan depan bagian bawah. Ini saku ini kalau sudah dibikin, tentunya sini udah dijahit ya teman-teman. Ini pola pas ya, belum dilebihin buat jahitan. Nanti teman-teman lebihin buat jahitan samping bawah 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian bagian atasnya teman-teman lebihkan lagi buat ngelipat ke dalam sekitar 3-4 cm. Kalau sudah jadi, teman-teman tempelkan di pola depan bagian bawah. Nah, kemudian jahit. Lalu gabungkan dengan badan atas setelah pola depan dikerut. Setelah dikerut, lalu gabungkan dengan badan atas. Setelah ini tergabung, sama belakangnya dikerut, kemudian digabungkan dengan badan atas. Kemudian dipasang resleting. Setelah dipasang resleting, kemudian digabungkan bahunya digabungkan dan sampingnya digabungkan. Kemudian tangannya dikerut dulu sesuai lingkaran ketiak. Setelah dikerut baru dipasang. Nah, ini ban-banannya ditempel dulu. Kemudian dijahit sampingnya ini, kemudian dikerut, kemudian dipasang. Oke teman-teman, itu tadi tutorial pola dress dari saya. Silahkan teman-teman mempraktekannya di rumah. Terima kasih sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, dan share ke semua medsos agar bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.